Kita sebagai anak muda, peran kita besar juga di masyarakat. Harapannya kita bisa memberikan impact sosial yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Perkenalkan, nama saya Gus Wibowo. Saya dari Desa Sumberjo, tepatnya di Dusun Klagon, kemudian Kecamatan Ngamblak, Kabupaten Magelang. Saya di sini sebagai petani milenial yang menggeluti di komoditas kentang. Motivasi saya kenapa terjun di kentang sendiri, jadi ceritanya dulu orang tua saya sudah melakukan pertanian kentang atau menanam kentang dari zaman dulu, cuman dengan cara konvensional, dan hal itu dilakukan dengan mengintroduksi atau membeli bibit dari berbagai daerah. Kemudian kita banyak bisa dibilang ditipu dengan beberapa orang yang menjual benih tersebut dengan kualitas yang tidak sesuai dengan yang diomongkan, kemudian juga inkonsisten terhadap sertifikasi dan lain sebagainya, sehingga bibit yang kita beli dari luar daerah ketika ditanam di sini produksinya tidak baik gitu. Dari situ, kalau misalkan kita masih bergantung atau masih mengandalkan pembibitan dari luar daerah, kita bakalan tidak maju-maju petani kentang di sini. Dan kemudian saya menginisiasi untuk membuat pembibitan kentang di Magelang ini, khususnya di daerah saya di Dusun Klagon, Sumberjo, Ngamblak, Magelang. Ketika saya membuat atau mendirikan pembibitan kentang, kita mulai dari belajar kultur jaringan, kemudian ada stek, tanam di greenhouse, dan nanti bisa kita produksi mulai dari G0, G2, dan seterusnya. Dan itu bibit itu bisa kita turunkan sampai 3-4 kali, dalam artian si petani ketika nanam bibit dari G0, dia mengurangi biaya produksi untuk tanaman selanjutnya, karena bibit yang dia tanam nanti masih bisa diturunkan sampai 4 kali. Padahal kalau misalkan kita analisis di usaha tani kentang, untuk kebutuhan bibit sendiri kita memakan biaya 40-50% dari total biaya produksi kentang itu sendiri. Nah, selain itu kita juga sudah menggunakan teknologi-teknologi terbarukan, seperti yang di greenhouse kita udah ada smart irigasi, di mana itu bisa kita aplikasikan atau kita setting dengan menggunakan smartphone. Jadi ketika saya berada di luar daerah, kemudian saya lagi pergi jauh, saya tetap bisa menyiram dengan adanya smart irigasi ini, karena terkontrol dengan adanya aplikasi yang ada di smartphone tersebut. Untuk kentang yang ditanam di daerah kita, kebanyakan kita menanam kentang granola. Granola ada 2 jenis, granola L dan granola kembang. Kentang yang bisa beradaptasi di sini lumayan bagus. Kemudian selain kentang, kita ada rotasi tanaman. Ketika tanaman kentang itu dibongkar, kita panen. Kemudian rotasi tanaman itu bisa dalam bentuk komoditas kubis ataupun brokoli ataupun tomat dan lain sebagainya. Karena memang itu untuk menetralisir tanah ya, supaya bahan kimia yang kita masukkan ke dalam tanah juga berkurang, seperti itu. Untuk cara penanaman kentang, karena kentang sifatnya tanaman yang rentan dengan penyakit, khususnya penyakit jamur Phytophthora infestan, jadi penanaman pertama kita seperti biasa, pengolahan lahan, ya artian kita pengolahan lahan pun harus bisa mempertimbangkan hal-hal seperti kematangan pupuk, kemudian komposisi baik itu dari pupuk kimia maupun pupuk organik dan sebagainya itu. Hal ini bisa kita lakukan dengan memperbanyak pupuk organik daripada pupuk kimianya, untuk ketika nanti kentang tumbuh tidak rentan terhadap serangan penyakit atau penyakit Phytophthora infestan tersebut. Nah, kemudian ketika sudah mulai muncul, kalau kentang di tanaman pada musim hujan, kita lebih banyak rutin dalam penyemprotannya, bisa sampai 3 hari sekali ataupun 4 hari sekali, karena emang rentan sekali terhadap penyakit. Ketika kelembapan tinggi, kemudian kita tidak kuat dalam pemberian fungisida, nanti tingkat kegagalannya lebih tinggi. Kemudian umur kentang kalau di tempat kita antara 90-100 hari itu udah panen. Kemudian kita panen umur sekitar 90-100 hari itu. Ketika sudah panen, nanti langsung kita kentang itu bawa ke gudang atau ke rumah kita masing-masing. Kemudian kita diamkan 1-2 hari supaya
kentang tersebut bisa dalam artian kering angin, kemudian nanti baru kita bisa packaging, kita bawa ke pasar subterminal agribisnis yang ada di tempat kita, yaitu di pasar Ngabla, ataupun nanti kita bisa kirim ke kota-kota, atau ketika ada kualitas kentang yang bagus kita bisa ngirim sampai ke luar Jawa, dan potensi market kita ke ekspor kita juga bakalan masuk di situ. Tetapi dalam artian ketika kita sudah mulai menjajakan atau melirik pasar-pasar yang besar, kita harus juga memperbaiki kualitas dari segi produksi kita dan juga kontinuitas ketersediaan barang. Nah, itu yang mungkin menjadi PR besar kita untuk pengembangan petani kentang yang ada di Kecamatan Ngabla ini. Motivasi saya di dunia pertanian karena emang saya melihat potensi yang ada di wilayah saya. Selain itu juga saya lahir dari keluarga petani yang dulunya juga keluarga saya biasa saja, yang istilahnya luasan petakan tanahnya cuma sedikit, tapi dengan kerja keras bapak saya bisa berkembang dan kemudian bisa merasakan keberhasilannya di dunia pertanian. Nah, dari situ saya melihat bahwa bapak saya bisa melakukan petani secara konvensional pun bisa berhasil, apalagi kita zaman sekarang bisa kita pules dengan teknologi-teknologi yang terbarukan. Itu akan banyak peluang-peluang yang bisa kita kembangkan di dunia pertanian. Selain itu juga saya melihat tingkat regenerasi petani yang semakin kesini semakin menurun. Dari situ saya juga berniat bagaimana caranya mengajak teman-teman petani muda ini mulai menggelorakan semangatnya lagi di dunia pertanian. Nah, dari situ saya memberikan contoh atau jadi istilahnya memberikan hal-hal yang baik kepada teman-teman saya yang ada di daerah, gimana caranya kita biar bisa petani dalam tanda kutip petani yang keren gitu kan. Jadi saya mengikuti lomba ke sana ke sini dan lain sebagainya. Harapannya itu jadi motivasi teman-teman bahwasanya anak pertanian tuh nggak cuma dipandang sebelah mata gitu. Anak pertanian itu keren, anak pertanian tuh bisa berkarya. Kemarin sempat kita ikut lomba bisnis plan ke beberapa ajang bisnis, baik itu secara nasional maupun internasional. Nah, itu saya membawa konsep pertanian kentang mulai dari hulu sampai hilir dengan memberdayakan masyarakat sekitar, mulai dari penanaman, kemudian nanti sampai pengolahan pasca panen pun kita memberdayakan ibu rumah tangga dan juga pemuda yang ada di sini. Nah, setelah itu kita ada kompetisi lanjutan tingkat internasional namanya Global Student Entrepreneur Award yang diadakan oleh entrepreneur organisasi, yaitu salah satu organisasi entrepreneur muda terbesar di dunia yang diikuti oleh 56 negara. Nah, dari situ saya menjadi winernya Global Student Entrepreneur Award di Indonesia. Kemudian setelah jadi winner Indonesia, saya maju di tingkat Asia Pasifik di Singapura, kemudian di tingkat internasional di Macau, Cina, dengan membawa konsep pertanian kentang yang ada di tempat saya. Harapan saya untuk petani di Indonesia, khususnya anak-anak muda, kita sebagai dalam artian anak muda, kemudian peran kita besar juga di masyarakat. Harapannya kita bisa memberikan impact sosial yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Karena emang saya punya pedoman bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat orang lain. Nah, hal itu bisa kita praktekkan dengan cara ilmu yang ada di dalam pikiran kita bisa untuk menyebarluaskan hal kebaikan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi harapannya untuk petani muda dan juga pertanian di Indonesia ke depannya, ayo kita ambil bagian anak-anak muda di Indonesia ini untuk memajukan pertanian di Indonesia. Karena memang saat ini, kondisi saat ini Indonesia khususnya di bidang pertanian sangat-sangat butuh anak-anak pemuda sebagai penggerak maupun itu sebagai promotor pergerakan pertanian yang ada di Indonesia saat ini. Ketika saya bertemu dengan teman-teman ketika ada alumni Fakultas Pertanian dan mereka bilang saya susah cari pekerjaan, itu salah besar, karena emang pertanian di Indonesia itu lagi butuh anak-anak pertanian yang dia bisa menggerakkan masyarakat maupun bisa menggerakkan petani-petani yang ada di daerah tersebut. Nah, potensi-potensi yang ada di daerah mungkin belum tergali, tapi bisa kita gali dengan adanya pemuda-pemuda tani yang ada di Indonesia tersebut. Jadi kita masih banyak peluang, baik itu dari hulu sampai hilir, baik itu dari mulai di budidaya sampai ke pasca panen,
ataupun ke trading dan lain sebagainya, itu perlu adanya anak-anak muda. Nah, dari situ ketika anak muda itu khususnya di bidang pertanian bisa berkolaborasi, kemudian nanti bisa untuk bekerja bersama untuk memajukan pertanian Indonesia, saya yakin Indonesia bisa dalam artian berdaulat di bidang pangan seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga termotivasi. Pertanian Indonesia maju.